Iya, tadi malam menjadi momentum yang sangat seru karena sebagian tuh sempat memprediksi bahwa Indonesia ini akan kesulitan menghadapi Australia. Ternyata Indonesia berhasil menang begitu ya Alfat ya. Untuk itu kita akan membahas di pagi hari ini ada Mas Erwin Fitriansyah, wartawan sepak bola. Selamat pagi Mas Erwin. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Happy ya tadi malam? Happy dong. Happy, oke. Selamat pagi, Bung Toel, Tommy Welly, pegawas sepak bola. Pagi, Sira, Alfat, Erwin. Bung Toel happy nggak? Ya harus dong. Harus dong. Keren. Oke, kalau misalnya kita melihat Bung Toel, tadi malam kan permainan Indonesia juga tidak disangka-sangka begitu ya. Karena kan kalau misalnya dilihat dari lini penyerangan gitu ya, dari dua laga kita sebenarnya agak sedikit kurang. Karena dari Komang sendiri, notabene pemain belakang gitu yang berhasil menggolkan. Ini teknis. Melihatnya bagaimana? Iya. Sebelum teknis. Iya, iya. Langsung teknis. Oke. Enggak, itu kan teknis pertanyaan. Oke. Kan? Sebelum teknis semalam di TV One juga saya bilang prediksinya 1-0. Menang. Oke. Iya, menang. Oh, Sesuai prediksi berarti. Sesuai prediksi ya. Walaupun memang situasinya nggak mutlak. Ini 50-50 lah saya bilang. Tapi bisa menang. Kenapa? Karena pertimbangannya ini tim pernah main di tim senior semua. Dan itu adalah advantage harusnya. Itu satu. Yang kedua, kemenangan ini sebenarnya adalah kado istimewa. Hari ini tepat ulang tahun PSSI yang 94. Oh, selamat ulang tahun PSSI. Selamat ulang tahun. Iya, hadiah Jadi, luar biasa ya. Luar biasa, kado buat PSSI usianya 94 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi, kenapa happy? Happy karena menurut saya kebenarannya jadi terungkap. Apa kebenaran apa? Kebenarannya, 7 dari yang main itu main di Liga 1. Oh, Belakangan di era Sinteyong ini kan muncul sentimen local pride itu kan. Yes, betul. Oh, oke. Local pride Iya, jadi iya. diplesetin local pride lah gitu kan. Muncul sentimen itu. Oke. Semalam dari starting 11, 7-nya main Liga 1. Pembuktian pemain lokal pride. Iya. Oke. Mantap berarti ya. Sinteyong sebelum kualifikasi Piala Dunia tahun lalu kan bilang pemain kita lemah mentalnya. Takut kalah sebelum bertanding. Semalam tunjukin mereka. Tidak terbukti itu ya mental Iya. lemah itu ya. Itu yang selalu saya tekankan kan. Karena sentimen local pride itu nggak bagus buat atmosfer sepak bola. Itu satu. Kedua, anggapan Sinteyong, stamina Indonesia berdasarkan kompetisi Liga 1 yang actual playing time-nya rataannya cuma 35 menit, terbantahkan. Yang pertama, dibantah oleh LIB. Actual playing time-nya 40 menit. Oke. Kemarin main 100 berapa tuh? 190 plus 19. Ya. Ya kan? Jadi 109. Lumayan. Spartan ngadepin Australia terutama di babak kedua yang digempur. Jadi patah semua. Ini yang kalau pertanyaan Bung Toel happy nggak? Saya happy. Karena bukan sekedar menang, tetapi di Pemainnya balik begitu ya? kemenangan ini ada kebenaran yang terungkap. Wih. Oke. Ya nggak? Oke, Bung Erwin, ada komentar, ada kebenaran Iya. lain mungkin yang bisa diungkapkan. Kalau saya ngomongin statistik, karena bola itu kan ada statistiknya. Oke. Dibandingkan dengan pertandingan menghadapi Qatar, waktu lawan Qatar itu Indonesia U23 possession unggul, Oke. passing akurasi unggul, passingnya unggul, percobaan ke arah gawang unggul, tapi akhirnya kalah, gitu ya. Tapi di pertandingan menghadapi Australia, Indonesia itu kalah semuanya dalam hal semua aspek itu. Bahkan shooting on targetnya itu hanya 1. Hanya 8 kali percobaan, 1 on target. Dan itu yang sementara dan itu jadi gol. Sementara Australia ada 20 sekian, 8 on target. 20 sekian. 21-8. Iya, 21-8. 21 percobaan, 8 ke arah gawang. Waktu lawan Qatar, Indonesia itu 20 kali sekian melakukan pelanggaran. Sementara semalam hanya 10 kali. Jadi waktu lawan Qatar itu lebih banyak emosi yang berperan. Kalau menurut saya oke. pelanggaran banyak dilakukan, 2 gol juga terjadi karena Walaupun mengamati. wasitnya juga seperti itu ya, ada. Iya, Iya. itu masih debatable juga kan Oke. ya kalau wasit kan ya. Nanti kita buat wasit nanti. Buat yang kalah memang enak tuh diserang wasitnya. Tapi semalam saya melihat pemain-pemain Indonesia bisa bermain lebih efektif ya, bisa bermain dengan lebih sabar gitu. Terutama di babak kedua seperti kata Bung Toel ketika digempur habis-habisan sama Australia. Babak pertama ketika mendapat penalti seperti di Javu. Ya. Ketika menghadapi Qatar kan Qatar. gol pertama dari penalti. Meskipun prosesnya beda, ini pelanggaran tapi yang semalam kena handball gitu. Jadi ada perbedaan di situ, ada efektivitas, ada kesabaran dan akhirnya bisa menang. Tapi catatan saya adalah kalau di umur segini, umur U23 di levelnya belum senior,
itu kelihatan sekarang itu bedanya tipis-tipis aja gitu. Apa beda Kalaupun ya beda kualitasnya, beda Antar skornya pemain. tuh tipis-tipis aja Oke. gitu. Jadi kalaupun misalnya kalah atau menang itu jarang di atas 3 gol. Dari semua pertandingan yang sudah terjadi di 4 grup itu nggak ada yang selisihnya lebih dari 2 gol. Kalaupun ada gol 4 gitu tapi skornya 4-2. Oke. Jadi nggak ada yang lebih dari 2 gol tuh nggak ada. Oke. Oke, tapi dengan seluruh capaian tadi, apakah kemudian peluang ke babak selanjutnya ini masih terbuka Yeah. lebar? Karena kita masih berhadapan dengan Yordania, nanti kita bahas ya. Usai jeda, tetaplah di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bahas Indonesia Australia. Masih dalam euforia kemenangan Indonesia 1-0 melawan Australia. Kalau tadi dipaparkan statistiknya, ada sejumlah perbedaan permainan dibandingkan pertandingan pertama melawan Qatar. Kalau melihat dari pertandingan pertama dan ke pertandingan kedua, apakah ada perubahan signifikan yang menuju ke hal positif lah istilahnya seperti itu. Untuk kemudian kita bisa melaju ke babak Selanjutnya. selanjutnya. Kalau secara main, Ya, secara main. lebih tenang aja kemarin. Lebih tenang aja kemarin, organisasi bagus, tapi secara permainan sebetulnya nggak banyak yang berubah dari model atau cara main. Selalu compact defense, retreat ke bawah, counter attack gitu. Apalagi kemarin di babak kedua jelas kelihatan itu. Jadi kan kalau kita lihat gol pun kan bola mati sepak pojok. Ya. Gitu loh. Ya. Bukan sebuah skema dari open play gitu kan. Tapi di akhir-akhir sempat ada open play itu, cuma tidak dimaksudkan. Ya counter attack, counter attack Betul. dari serangan balik gitu loh. Jadi ya begitulah tipikal yang diperlihatkan Sinteyong pada tim ini. Tadi Sira kan di segmen pertama tanya itu kan. Iya. Ya memang persoalannya itu. Rafael Strijk misalnya di level U23 dari 5 atau 6 kali bertanding baru 1 gol. Di level senior 12 kali main belum bikin gol. Belum cukup baik berarti? Iya, menurut saya sih kalau dibanding, Masih ada kurangnya. misalnya kalau kita mau pakai banding zaman Boas di umur segitu ya luar biasa Boas. Kalau untuk Kelly dengan Fajar sendiri kemarin mengubah irama permainan sendiri tidak? Ya ini sebetulnya kan pertanyaan menarik, makanya kalau dari hasil pertandingan jelas puas. Cuma kalau saya lihatnya begini misalnya, di senior kualifikasi Piala Dunia, Sinteyong pasang hoki Caraka tuh. Ya. Ah. Saya mengkritisi bukan hokinya, tetapi kita mengkritisi bahwa kayaknya bukan levelnya deh di senior, di kualifikasi. Kayaknya belum waktunya deh gitu. Ternyata kali ini dia nggak main. Di 2 kali pertandingan hoki nggak starter gitu loh. Yang main malah kemudian ketika ada Ivar Jenner nggak main dan sebagainya, Marcelino agak drop ke dalam, lalu si James Kelly Stroyer dengan Witan yang main di belakang Rafael Strijk gitu loh. Jadi saya lihat ada ketidakkonsistenan atau ya ternyata dia mendengar cuma gengsi aja kan ya seperti waktu Piala kualifikasi dunia. Ternyata dia buktikan sekarang. Oke. Kayak Koki belum main. Oke, Bung Erwin perlu ada perubahan apa nanti di pertandingan ketiga melawan Jordania kira-kira? Semalam itu kan perubahannya karena dalam tanda kutip terpaksa ya. Karena Ivar Jenner kan kena Kartu merah. ya. Jadi memang perubahannya nggak bisa dihindari itu. Tapi kalau menghadapi Yordania di pertandingan terakhir dan lebih menentukan lagi sudah full tim gitu. Kecuali mungkin Ramadan Sananta ya yang terkena straight red card gitu. Jadi main tenang harus karena Yordania juga bukan lawan yang lemah. Kalahnya juga lewat injury time semalam lawan Qatar, menit 13 injury time mereka kebobolan dan akhirnya kalah. Menghadapi Australia juga mereka main 0-0. Artinya Yordania kita juga ingat bahwa dia masuk final Piala Asia di level seniornya. Ini juga bukan tim yang mudah untuk dikalahkan gitu. Jadi memang perjuangan masih sangat berat kalau menurut saya ya. Meskipun sudah mendapatkan poin dan sekarang ada di posisi runner up sementara ya. Tapi kalau Bung Erwin lihat, akhirnya kita harus ketika menghadapi Yordania strateginya harus seperti apa? Apakah seperti tadi malam gitu, ketika kita mencoba untuk menyerang juga, tapi bertahan juga dikuatkan gitu ya? Iya lebih tenang gitu. Iya. Waktu lawan Qatar sebetulnya kan juga nggak nyerang-nyerang banget. Oke, posisinya menang gitu. Tapi posisi yang seperti apa gitu ya? Posisinya apakah posisinya positif ya, lebih banyak menyerang atau hanya sampai tengah aja dari belakang ke tengah terus muter di situ gitu kan itu yang harus dilihat lagi gitu. Kalau ditanya apakah harus menyerang atau enggak ya sebenarnya kalau mau menang ya harus menyerang gitu. Tapi menyerang yang seperti apa? Apakah frontal, main terbuka? Berani nggak lawan Yordania main terbuka ya? Itu kan yang harus dipikirkan gitu. Bagaimana nanti lawan Yordania?
Gimana, Bung Toel? Berani harus Soalnya berani. Bung Toel udah senyum-senyum, ngangguk-ngangguk gitu loh ini kayaknya. Iya, kalau possession betul yang Erwin bilang. Possessionnya di mana? Di wilayah pertahanan sendiri atau sudah di progression, sudah di atas gitu kan. Yang kedua, seumur-umur sepanjang Sinteyong pegang, kan nggak pernah kita jadi tim yang inisiatif gitu loh. Agresif nyerang gitu ya? Dikte itu nggak pernah. Selalu Counter lebih attack. banyak counter gitu loh. Lebih banyak counter attack. Tapi bukannya bermain dengan skema yang sudah dilatih sekian lama itu lebih efektif gitu ketimbang tiba-tiba merubah permainan di tengah jalan, lebih megang possession tapi kemudian tidak terbiasa dengan hal itu. Iya, sebetulnya sih kalau mau dilihat kan memang kita punya kekuatan di wing. Itu kan secara tradisional lah ya. Kalau kita bicara individual pemain kita kan selalu punya wing lah yang cepat-cepat gitu loh. Itu kan kekuatan. Makanya saya lihat belakangan dia lebih cenderung selalu pakai 3 back. 2 wing back kan. Yang satu Pratama Arhan, yang satu siapapun lah bisa ganti-ganti. Karena dari 2 pertandingan di Qatar ini ada Rio Ilham yang main, kemarin Fajar yang main pertama gitu kan. Jelly Kemstroyer main ya, di depan mendadak gitu kan. Tadinya Ivar Jenner, Arkan Fikri kemarin karena nggak ada Nathan dengan Marcelino akhirnya. Nggak masalah itunya, tetapi bagaimana progression ke depan sebetulnya nggak rapi, nggak kuat juga gitu loh. Bukan tim yang sangat kuat bisa kontrol itu enggak. Nah, gitu loh. tapi sebenarnya tim kita mampu tidak untuk posisi strategi menyerang gitu? Mampu. Hanya Tergantung tidak diberikan mindsetnya. kesempatan atau bagaimana? Ya mindset yang diterapkan oleh pelatih, berani nggak main seperti itu. Oke. Kan begitu. Lagi ke pelatih nih. Ya kalau saya lihat, jadi kalau tipikal Sinteyong ini kan pragmatis. Pragmatis gitu. Pragmatis itu ya dia menyesuaikan dengan lawan yang akan tanding, target yang dia mau cari. Nah besok untuk lolos sebetulnya nggak ada pilihan, harus menang. Apakah Jordan dengan nilai 1 nggak punya peluang? Masih punya peluang. Oke. Kalau dia menang dia poin 4. Apakah Australia dengan nilai 1 nggak punya peluang? Kalau dia masih ngotot lawan Qatar, dia masih punya peluang juga gitu loh. Jadi selain Qatar, ketiga tim lainnya masih punya peluang. Jadi nggak bisa misalnya ya udah walaupun secara teknis draw itu bisa mengamankan, tapi kan belum yakin juga gitu. Oke, Bung Erwin, kalau bicara masalah pragmatis, seorang pelatih salah nggak sih main pragmatis? Yang penting kan hasil akhirnya, enggak juga atau gimana? Enggak juga sih. Ya Bukan salah benar. tergantung lawannya. Jangan diarahin salah Tergantung benar gitu ya, lawannya, Bung, ya. tergantung apa yang diincar sama dia gitu. Kalau kita bicara sehari sebelumnya Manchester City lawan Real Madrid. Yes. Real Madrid DNA-nya Liga Champions. Mereka mainnya sangat bertahan gitu, mengandalkan serangan balik, tapi mereka akhirnya bisa lolos gitu. Digempur habis-habisan, ya itu kan pragmatis juga kan. Carlo Ancelotti pelatihnya Madrid nggak peduli Madrid tampil nggak enak dilihat, tapi yang penting kan mereka bisa lolos lewat adu penalti. Jadi soal pragmatis atau enggak ya tergantung targetnya apa dalam pertandingan itu, terus mau tampil seperti apa, lawannya seperti apa. Kalau misalnya lawannya kuat sekali terus kita nggak pragmatis tetap nyerang untuk ngejar gol, itu namanya bunuh diri juga sebetulnya kan. Benar-benar. Tapi kira-kira kalau misalnya yang melawan Yordan nih, butuh tidak harus strategi menyerang gitu? Kalau kita lihat kan lini kita belum berhasil gitu kan menyerang, karena kita masih tetap main counter attack itu tadi ya. Ya menyerang harus kalau mau mencetak gol, kalau nggak nyerang kan nggak bisa cetak gol, susah untuk cetak gol. Artinya Sinteyong harus mengubah pola itu juga gitu, harus memberikan kesempatan untuk pemainnya mengarahkan gitu untuk menyerang gitu. Di 2 pertandingan sebetulnya menyerangnya juga banyak gitu. Ya. Cuman ketika masuk sepertiga pertahanan lawan itu yang banyak yang missing link. Ada beberapa momen semalam ya, Witan agak lama kuasai bola, terus telat ngoper, opernya juga akhirnya salah. Nah itu yang mungkin benar-benar harus diperbaiki, karena kalau nggak create chances, nggak membuka peluang, nggak menciptakan peluang, gol kan susah untuk tercipta. Oke, salah satu yang jadi sorotan juga bicara masalah local pride, penampilan dari Hernando Ari. Katanya kesurupan Lunin. Oh, Madrid. Iya, di netizen bilangnya begitu nih. Udah ini sebagai bentuk ajang pembuktian atau bagaimana kalau Bung Toel melihatnya? Karena sebelumnya kita tahu Pak Erick Thohir sudah salaman sama Emil Audero, lalu katanya Martin Paes mau diambil untuk jadi kiper timnas. Nah, ini dengan penampilan Hernando. Nah, apakah ini kemudian menjadi pemikiran ulang untuk PSSI? Masih bagus-bagus kok ini kiper-kipernya gitu.
Iya, jadi kalau persaingan sih sah-sah aja lah dengan siapapun gitu loh. Karena kalau timnas ukurannya kualitas. Tapi kalau kita lihat Hernando, dia kan sudah buktikan juga. Jadi nggak perlu nggak perlu kayak apa sih namanya panik atau bagaimanapun. Dan ini kan membuktikan sekali lagi bahwa makanya saya bilang di balik sebuah kemenangan ini kita melihat sebuah kebenaran lain. The truth reveal gitu loh. Ya kan Hernando Ari Liga 1 nunjukin kualitasnya man of the match gitu loh. Karena momentum dari secara pertandingan, psikologis momentum mentalitasnya di situ. Waktu Hernando Ari berhasil blok tendangan penalti Australia. Begitu dia blok, pemain kita kembali merasa bisa game on sementara Australianya drop. Apalagi 10 menit kemudian menjelang berakhir pertandingan babak pertama mereka kebobolan. Nah disitulah sebetulnya momentum titik balik mentalitasnya di situ kalau secara pertandingan. Nah kalau bicara seperti tadi saya buka pertama makanya kenapa saya harus seret kepada sentimen local pride yang nggak sehat buat atmosfer sepak bola 7 loh. Di pertandingan pertama cuma ada 8 yang senior. Pemain-pemain Liga 1-nya muncul mainkan gitu. Jadi anggapan-anggapan negatifnya kan nggak selalu benar. Betul bahwa Liga 1 masih banyak yang harus dikerjakan, tetapi kita nggak boleh judgement dengan sembarangan gitu. Buktinya kan bisa. Jadi mau nggak Sinteyong lebih tekun lihat pemain-pemain di Liga 1 karena saya yakin kalau dia mau mengeksplor dia akan ketemu pemain-pemain lain. Oke, baik kita ke Bung Erwin. Kalau misalnya bicara mengenai peluang Indonesia menghadapi Yordania bagaimana nih? Dia harus optimis ya. Oke, optimis. Karena sekarang masih ada di posisi runner up group ya. Yordania sama Australia masih ada di bawah kita. Ya seri aja sebenarnya cukup bisa lolos. Tapi ngelihat dari pertandingan satunya Qatar lawan Australia. Tapi kan untuk memastikan itu ya harus menang. Harus optimis, harus menang. Iya, prediksi. Ya lawan Australia aja bisa menang, kenapa lawan Yordan enggak gitu kan. Iya, asik, mantap. 1-0 cukup lah. Oke, Bung Toel. 1-0 cukup, cuman Jordan saya pikir akan lebih alot dibandingkan Australia. Australia kuat dia, kontrol, bisa progresif, jelek di sepertiga depan. Australia jelek. Tapi Jordania bisa bahaya. Tapi tetap optimis ya Bang ya? Bung Toel Nggak optimis itu kan pertanyaan sederhana awal. 1-0 udah kan. Kalau ke pundit jangan optimis atau apa. Ukurannya ada ukuran ininya gitu. Oke, ada. Kalau masyarakat awam optimis atau pesimis? Ya optimis itu masyarakat awam. Yang penting nggak apa-apa, yang penting kita sepakat semua hari ini kita happy gitu ya Bung Toel. Mas Erwin terima kasih ya. PSSI 94. Iya. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk PSSI dengan hadiah kemenangan 1-0 dari Indonesia melawan Australia. Dan kemudian nanti prediksinya 1-0 dua-duanya nih untuk melawan Yordania. Kita harapkan itu menjadi hal yang terwujud nanti. Terima kasih. Terima kasih Bung Toel. Selamat bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi.